tentukan jenis irisan kerucut ya. Nah, parabola, elips atau hiperbola, fokus, titik vertex dari persamaan berikut, kemudian sketsakan grafiknya ya. Bila berupa parabola, tentukan persamaan direktrisnya. Bila berupa hiperbola, tentukan persamaan asimptotnya ya. Nah, sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang ini ya. Nah, kita buka lagi aja Mhm. tentang les yang sebelumnya deh. Bentar, ini, nah, ini ya. Oke, oh, bukan yang ini. Sorry, sorry. Kalkulus. Oh, mana ya? Itu dia. Wah, kok bilang. Itu bila berupa hiperbola, tentukan pula persamaan asimptotnya ini ya. Nah, itu. Dari nomor satu dulu. Tips gunakan translasi sumbu untuk menyederhanakan persamaan ya. Nah, ini nomor satu dulu. Translasi sumbu ya. Gitu. Nomor satu, tadi yang kita punya itu adalah, ini bagian yang A ya. Ini. Jadi tugas kita eh, menyederhanakan dulu. Ya, gunakan translasi sumbu D. Nah, ini. Jadi, persamaan tadi, itu kan gini ya. X kuadrat tambah 16x tambahkan 9y kuadrat dikurangi 18y min 11 sama dengan 0 ya. Oke, jadi nah, jadi kalau kita cek ya persamaan ini sebenarnya itu adalah suatu persamaan ya secara umum ya. Nah, Hmm. secara umum itu adalah suatu persamaan yang bentuknya seperti ini deh. Jadi ya, x kuadrat tambahkan bx ya, sorry, tambahkan cy kuadrat ya, tambahkan dx tambahkan ey tambahkan f sama dengan 0 ya, di mana bagian yang pangkat duanya yaitu a dan c itu nggak boleh 0 ya. Nah, ini secara umum tuh bentuknya adalah seperti ini. Nah, kalau a sama c nya 0 ya tidak jadi persamaan kuadrat lagi gitu. Oke, nah, ya, oke, pelan-pelan. Nah, jadi di sini ya ini kan hanya permainan equation biasa sih sebenarnya gitu ya. Nah, ini misalnya empatnya kita keluarkan ya, dengan 4x kuadrat, nah, jadikan 4 dikalikan 4x, ini ya, kan boleh begini deh. Tambahkan 9y kuadrat, 18 itu kan sama dengan 9 kali 2 ya. Nah, y minus 11 sama dengan 0 nih. Nah, keluarkan aja di Mhm. ini 4-nya. 4, di sini x kuadrat, tambahkan 4x ya. Nah, di sini tambahkan 9 kali y kuadrat min 2y min 11 sama dengan 0 ya. Nah, tujuan kita itu harus menjadikan sesuatu yang dalam kurung itu menjadi suatu kuadrat sempurna ya, Dek ya. Nah, ini itu tugas kita harus seperti itu. Itu namanya eh, translasi sumbu, Dek. Nah, jadi gampangnya gini aja. Ini
yang ini harus jadikan kuadrat sempurna ya. Bagaimana caranya? Ini dan ini. Itu deh. Nah, caranya adalah kalau kita punya seperti itu, misalnya kita punya gini deh, x kuadrat tambah bx tambah c. Maka kita harus buatkan c ini, gitu ya, agar dia jadi kuadrat sempurna, c itu harus dijadikan gini, b per 2 pangkat 2. Harus seperti itu. Contohnya, misalnya kita punya ini nih, 4 x kuadrat tambah 4x, kita jumlahkan ya. Nah, ini jadinya 4 per 2 tambah 2 ya. Nah, itu. Nah, lihat dulu. Tambahkan 9 kalikan y kuadrat ya. Y kuadrat min 2y. Nah, itu deh. Nah, ini tambahkan ini. Tambahkan ya. Tambahkan eh, min 2 ya. Min 2 dibagi 2 pangkat 2 deh. Nah, ini ya. Nah, itu. Dikurangi 11. Nah, hati-hati. Kalau yang kiri itu dilakukan operasi ini, nah ini kan ditambahkan ini, maka yang luas kanan juga harus ditambahkan juga. Nah, ini ya. Nah, luas kanannya juga tambahkan juga di. Nah, itu dengan cara yang sama, ini juga sama nih. Nah, ini ya. Nah, itu deh. Maka dari sini kita jumlahkan ya. 4 dikalikan x kuadrat ya. Nah, kita cek deh ini. Plus 4x ya. 4 dibagi 2, 2 pangkat 2 kan 4 ya. Nah, ini kan. Yang ini 9 y kuadrat min 2y min 2 bagi 2 min 1 pangkat 2 1 kan. Nah, ini ya min 11 0 ini kan 4 tambahkan 1 4 tambah 1 berapa? 5 ya. Nah, sehingga di sini nah ini barulah kuadrat sempurna, Dik. Ini kan sama dengan x plus 2 pangkatkan 2 ya. Nah, itu. Nah, lalu suku yang kedua tambahkan 9 ini juga sama nih. Lihat. Ini sama dengan y min 1 ya. Y min 1 pangkat 2. Nah, dikurangi 11. Nah, 11-nya pindah ke kanan aja. 5 tambah 11 gitu ya. Nah, ini. Ya udah, kita punya suatu persamaan sekarang seperti ini. 4, x plus 2 pangkat 2, tambahkan 9, y min 1 pangkat 2, 5 tambah 11, 16 ya. Nah, itu deh. Oke. Nah, itu ya. Berikutnya, ini, nah, sederhanakan dulu deh. Sebentar, Mas mau ngecas dulu. Ini. Tinggal sederhanakan aja. Oke, nah, itu ya. Nah, iya. Nah, tuh. Oke, sebentar. Translation and rotation. Oke. Tuh, wait. Yuk. Nah, ini. Nah, ini berarti kan kita sederhanakan ya. Berarti ini jadinya eh, kita bagi 16 ya. Nah, kita bagi 16, kita bagi 16, Ini harusnya 36 ini itu Kak. bagi 16 deh. Apanya? Ini kan 4 yang bagian sini 0 tambah 4 per 2 kuadrat tambah min 2 per 2 kuadrat. Ini harusnya sama 9 sama 4 juga Kak. Loh, kok 36? Enggak, ya 4 bagi 2 kan 2. Pangkat 2, 4. Iya, ha. Lalu, Iya masalahnya maksudnya harusnya kan ini di dalam kurung ini kan 4 ini. mana? Ini dari ruas yang kiri ini 4 per 2 kuadrat ini. Loh, lah Harusnya iya. Maaf Kak, dikali juga. Ha. maaf Kak. Jadi ini harusnya kali 4 sama 9. Maaf Kak, harusnya itu dikurangin 4 dulu Kak, di luar kurungnya Kak, dikurangin 4 dikurangin 1 Kak. Yang mana? Yang Oh yang iya, di oh iya ya.
Ya, nanti dikurangin 4, Oh dikurangin iya, 1 gitu, Kak. berarti yang ini harus dikalikan 4 ya. Yang ini ya. Oh ini, yang ini. Ini nih. Maksudnya Paham itu saya. dikurangin 4, dikurangin 1, Kak. Ah, iya, iya, saya paham. Ini berarti harus dikalikan 4 ya. Yang ini. Nah ini loh. Nah, Iya, ini kali 4 ya. betul betul. Ini kali 9 ya. Nah ini ya. Oke, oke. Thank you, thank you. 4 kali 4, 16 ya. 9 kali 1, positif 9 ya. Jadi 25 ya, Dek ya. 25, 25 ya. Oke. 5 tambah 2. Oh, ini 16. Sebentar. Min 11. Ini ya. Ini 4 kali. Ya, betul ya, dia. 4 kali 4, 16. 9 ya. 25 tambah 11 ya, Dek ya. Tambah 11 ya. Iya. Mhm. Oke. Jadinya 36 nih. Nah, bagi aja dengan 36 masing-masing. Bagi 36, bagi 36, bagi 36. Iya, coret-coret. 14, 19 ya. Maka kita punya persamaannya X plus 2 pangkat 2 dibagi 9 tambahkan Y min 1 pangkat 2 bagi 4 ya. Sama dengan 1. Tuh. Nah, nih. Nah, coba kita ini ya. Nah, ini baru kita transformasikan ini, Dek. Nah, ini. Nah, transformasi itu gini ya. Nah, teknik transformasi. Nah, ini. Nah, transformasi itu kita ambil saja. Gampangannya gini. Nah, sesuatu yang ada di X plus 2 itu, misalkan aja, dimisalkan, dimisalkan, apa, misalkan, Y, misalkan ya. Kan kita punya dua kemungkinan nanti ini. Nah, itu bisa jadi gini. U itu X min H, atau P itu Y min K, atau X itu adalah U plus H, atau Y itu sama dengan P plus K ya. Nah, bisa seperti itu, Dek. Nah, terserah nih, kita mau pilih yang mana. Yang jelas ini harus kembali ke sini. Nah, kita boleh juga ya, misalkan ya. Nah, pilih aja ini. U-nya kita pilih X plus 2. Ini. U-nya boleh gitu ya. U-nya X plus 2. Yang jelas apapun bentuk transformasinya, haruslah menyederhanakan itu jadi bentuk yang kita ketahui, Dek. Dan V-nya, misalkan kita pilih Y-1. Nah, itu boleh ya. Nah, sehingga dengan gini, kita punya persamaannya. Jadi, eh, U kuadrat per 9 ya. Itu U kuadrat per 9 tambahkan V kuadrat per 4 ya. Ini sama dengan 1 ya. Nah, ini. Oke. Ya udah, bentuk ini adalah persamaan apa? Kalau kita ingat-ingat nih, bentuk ini deh. Elips. Elips. Elips ya. Ya. Udah, ini elips ya. Elips horizontal ya. Oh iya, horizontal ya. Soalnya Nah, A-nya lebih gede di X. iya. Ya, karena A-nya lebih besar daripada B. Gitu. Ini lebih gede di X. Jadi horizontal. Nah, nanti bisa digambarkan sendiri ya. Itu dengan A-nya berapa, B-nya berapa. Gitu ya. Coba kita sketsakan ya. Nah, pusatnya ini gimana? Ya, pusat elipsnya itu harus tahu dulu. Ya, pusat elipsnya ini ya, X plus 2 dan Y plus 1 kan. Berarti kan pusatnya itu ada di, kan itu A, B kan. Nah, berarti di situ deh, A-nya itu adalah min 2, B-nya adalah 1 ya. Nah, ini pusat elipsnya ya. Nah, di situ. Tuh, jangan A, B. Pusatnya itu apa ya, simbol pusat itu ya.
Ya, gitulah ya. Pusatnya di 2,1 min 2,1 gini ya. Nah, gini deh. Nah, kita gambarkan dulu lah ya. Min 2,1. Min 1, min 2 ya, 1. Di sini berarti. Nah, seperti itu deh. Oke ya. Nah, ini kan diagram dari X, Y-nya. Gitu ya. X, Y-nya. Maka sekalian aja kita gambar eh, diagram untuk U, V-nya, Dik. Iya. Nah, kita tambahkan ya. U, V. Ini, ini ya. Ini U, ini V ya. Nah, itu deh. Jadi, sekarang kita gambarkan ya, kita letakkan ini pada siapa? Pada pusatnya ya. Nah, ini ya. Pada titik pusatnya, Dik. Sini ya. Sebentar, sebentar. Ini kurang jauh lah ya. Nih. Nah, taruh di mana? Di pusatnya ya. Bentar, bentar. Kurang ke atasan. Nah, ini deh. Itu ya. Pusatnya di sana. Nah, sekarang ini mau kita gambarkan seperti apa? Itu persoalannya. Kita naikkan lagi ya. Ini. Ini adalah Y-nya ya. Nah, itu deh. Oke. Nah, ini diisi apa? Itu persoalannya. Ya udah, itu tadi A sama B-nya. Ya, baru ingat saya. Ini ya. A kuadrat kan 9 ya. Berarti A-nya 3 ya. Itu. Dan apa itu namanya? B-nya itu adalah 2 ya. D kuadratnya kan 4 ya. Berarti B-nya sama dengan 2 ya. Berarti kita ambil ya. A-nya 3. 3 satuan ke kiri ya. Berarti ini 1, 2, 3. Di sini berarti ya. Oke. Di sini pusat ini panjangnya. Berarti ini min 3. Nah, tambah lagi ya. Tambah lagi ya. Min 3, min 4, min 5 ya. Ya, kurang lebih di sinilah ya. A-nya kan 3. Oh, sorry, bukan di sini. Ini 3-nya di sini. Oke, 3 ya. Di sini harusnya. Gitu. Coba kita gambarkan deh. Naik ke atas naik 2 ya. Berarti ini 0, min 1 ya. Nah, kurang lebih di sini. Berarti naik 2, 3 ya. 2, 3. Oke, ya udah kita buat aja gambarnya. Ini deh ya. Nah ini. Ya kurang ke atas sebenarnya. Tapi gambar manual lah. Ini ya. Ya malah dari lingkaran. Ini ya. Jadi ya. Itu elipsnya ya. Nah, seperti itu deh. Oke, seperti itu ya. Mau nyoba yang mana lagi deh? Iya. Nomor ini Kak, 17, 17. 17. Oke. Itu ya. Pertanyaannya di sini. Oh, masih sama ya pertanyaannya ya. Oh, belum. Bukan. Tentukan jenis-jenisan kerucut, parabola, elips, atau hiperbola, studi rotasi ya. Ada rotasinya nih. Theta,
koordinat fokus, titik vertex, dan persamaan dari persamaan berikut. Kemudian sketsakan grafiknya pada sistem koordinatasi. Nah, dan seterusnya ya. Jadi ditentukan apa itu namanya sudut tetanya. Oke ya. Oke. Nah, iya harus tahu dulu ya hubungannya itu sama sudut itu apa hubungannya. Kayak gitu deh. Coba dulu. Nomor 17. 3x kuadrat plus 10y ya. 10xy ya. Tambahkan dengan 3y kuadrat min 32 ya. Di sini sama dengan 0 ya. Nah, situ deh. Oke. Beserta tentukan sudutnya ya. Nah ini. Ya udah, jadi bentuk umumnya itu bagaimana dulu? Itu bentuk umumnya harus diketahui. Nah, kalau yang bentuknya seperti ini, itu bentuknya seperti ini deh. Ya. Ini. Jadi bentuk umumnya bentuk umum ya, itu adalah ax kuadrat tambahkan bxy tambahkan dy kuadrat tambahkan dx ya, tambahkan ey plus plus s sama dengan 0 ya. Nah ini deh. Jadi yang harus diketahui bahwa persamaan demikian itu bentuknya seperti itu deh. Jadi sebenarnya kalau pertanyaannya sudut, nanti itu dari sini sudah bisa diketahui sejujurnya. Kayak gitu. Gitu ya. Nah, ada rumus umumnya sebenarnya. Itu. Nah, caranya nanti ini tuh ya. Tuh, ini pertanyaan ini harus kita tentukan dulu ya nanti ya. Nah, nggak masalah. Nanti itu pokoknya gini deh. Kalau kita ambil x-nya itu ya. Nah, kita ambil ya x-nya itu adalah ini u cos theta ya dikurangi v sin theta dan y-nya itu adalah u sin theta tambahkan v cos theta. Nanti persamaannya itu berubah jadi seperti ini deh. Persamaannya. Loh, loh. Sorry, sorry, sorry. Itu ya. Persamaannya itu berubah jadi seperti ini deh. Itu ya. AU kuadrat tambahkan BUV tambahkan CV kuadrat tambahkan DU tambahkan EF EV tambahkan F sama dengan 0. Nah, nanti berubah jadi seperti itu. Setelah kamu masukkan ya persamaan yang panjang itu ya. Nah, itu. Oke. Nah, itu. Masih sama ya ini ya. Permasalahannya ya. Ini. Disuruh nyari apa ini? Jenis irisan kerucutnya ya. Itu deh. Tuh. Oke. Nah, bisa dicoba dulu deh. Manipulasinya tuh yang penting tuh bagaimana deh. Itu ya. Oke.
Bisa, Dik. Oke, ya udah. Lanjutkan ya, sebentar ya. Lanjutkan. Jadi, sebenarnya kita gini dulu ya. Tentukan ini dulu, Dik. Nah, eh, untuk mencari sudut tuh rumusnya begini. Ini nggak usah tak buktikan ya, karena cukup lama pembuktiannya ini. Oke, jadi, eh, kalau mencari sudut, kita gini kan ya. Kotangan 2 theta, ini ya rumusnya. A min C dibagi dengan B ya. Nah, itu rumusnya, Dik. A min C dibagi dengan B. Nah, ini. Rumusnya itu ini. Oke ya. Oke. Nah, cari aja, Dik. Berarti ini sekarang. Ketika kotangan 2 theta, sini ya. Nah, dari sini kan kita dapat ya. eh, A-nya itu ini, B-nya itu 10, ya, A-nya 3, B-nya 10, dan C-nya itu ini ya, 3 ya. C-nya 3 ya, Dik ya. Nah, berarti di sini, kita lanjutkan. A min C dibagi dengan B ya. Nah, ini, Dik. Nah, masukkan ya. Di situ, eh, kotangan 2 theta, sama dengan A min C ya. A min C berarti kan 3 dikurangi 3 ya. Oke. Dibagi dengan B. Berarti kotakannya itu nilainya 0 ya. Nah, itu, Dik. Hmm. Oke. Nah, maka sudut Tunggu. yang berkaitan dengan ini berapa? Gitu ya. Nah, sudutnya itu berapa? Kotangan itu kan sama dengan sin, sorry, cos dibagi sin ya. Hmm. Ini. Yang ini 10 nggak? Cos 2 Bentar. dibagi sin 2 theta ya. Ya. 0 ya. Nah, berarti kan nilai cos yang bernilai 0 itu berapa, Dik? Berarti kan 2 theta Yang sama dengan pi per 2 ya. Nah, berarti tetanya sama dengan pi per 4 ya. Nah, pi per 4. Oke, ya kita kembalikan ke rumus itu. X sama dengan U cos theta itu. Nah, X sama dengan U cos theta tambahkan dengan, sorry, dikurangi dengan V sin theta. Iya. Maka di sini U cos theta ya. U-nya itu adalah U ya. U cos theta cos pi per 4 ya. Dikurangi V sin pi per 4 ya, Dek ya. Nah, di sini. Nah, cos pi per 4 itu kan setengah akar 2, Dek. Itu ya, setengah akar 2 U dikurangi setengah akar 2 V gitu ya. Atau kita bisa tuliskan, dikeluarkan juga boleh, setengah akar 2 U min V, dan dengan cara yang sama, Y-nya itu adalah, dirumusnya kan ini ya, U sin theta plus V cos theta ya. U sin theta plus V cos theta ya. Nah, ya udah, berarti kan U dikalikan cos pi per 4 ya, tambahkan V sin pi per 4 ya. Nah, ini cos pi per 4 kan setengah akar 2 deh. Nah, setengah akar 2 U sin pi per 4 setengah akar 2 V ya. Nah, bisa dikeluarkan ini deh, setengah akar 2 U plus V ya. Ini deh ya. Oke. Jadi transformasinya seperti itu deh. Nah, itu ya. Nah, tugas kita sekarang ya kembalikan ini ke persamaannya. Itu ya, ini persamaan. Ini ya. Jadi persamaan satu kan, misalkan ya. Ini persamaan 2, dan ini persamaan 3 deh. Gitu ya. Nah, jadi persamaan 3 dan 2 substitusikan ke 1 ya. Persamaan satu tadi. Nah, Dek Ali dan Dek Raya itu masuk, tuliskan lagi dulu ya, biar nggak bingung ya. Persamaannya itu kan gini Dek ya. 3x kuadrat tambahkan, para Dek Ali 10xy ya. Tambahkan 3y kuadrat ya. Nah, 32 sama dengan 0 nih.
Nah, masukkan ini X-nya ya. X-nya tadi kan eh, setengah akar 2 ya. Kalikan Ya. U min V ya, Dik ya. Akar 2, tambahkan 10 kali X ya. X-nya itu adalah setengah akar 2, U kurangi V, Y-nya itu adalah setengah akar 2, U plus V, ini tambahkan 3Y kuadrat ya. Nah ini ya, tambahkan 3Y kuadrat ya. Y kuadrat itu berarti kan kuadrat ini ya. Setengah akar 2, ini U plus V, akar 2 ya. Dikurangi 32, itu sama dengan berapa? 0 ya. Nah, aku pindahkan dulu ya adik-adik ya. Ini ya. Oke. Nah, yaudah kita jabarkan ini ya. Ini setengah akar 2 kuadratin. Setengah kan seperempat. Akar 2 kan setengah. Berarti setengah ya. 3/2. U min V pangkat 2 ya. Ini 10 bagi 2. 5. U min V. Oh, sorry ini. Setengah akar 2 dikalikan setengah akar 2. Berapa adik-adik? Setengah ya. Ini U min V. Salah ya. Iya. U min V dikalikan U plus V. Ya, U kuadrat min V kuadrat ya Bukannya adik-adik ya. jadi 5. Maaf Kak, bukan jadi 5 Kak. Oh iya, 5 ya. Jadi 5 ya. Iya 5 Kak. Oh Iya. ya. Sini. 5 tambahkan 3. Ini setengah ya. 3/2 juga ini. Ini U plus V pangkat Mhm. 2 ya. Di sini min Ya. 32 misalkan 0 ya dia dia. Nah ini. Mhm. Oke. Nah, ya udah kita oprek lagi nih. 3/2 ya. Nah, ini U min V kuadrat. Jabarkan ya. Berarti kan U kuadrat min 2UV plus V kuadrat ya. Ini oprek aja. 5U kuadrat min 5V kuadrat ya. Tambahkan 3/2. Ini dia. U kuadrat plus 2UV plus V kuadrat ya dia. Min 32 sama dengan 0 ya. Ini kan sama ya. Min 2UV 3/2 min 2UV positif 3/2. Jadi habis ya. Habis bisa apa nih? 3/2 dikalikan U kuadrat ya. Tambah 3/2 V kuadrat. Nah, tambah 5U kuadrat min 5V kuadrat. Tambahkan 3/2 U kuadrat tambah 3/2 V kuadrat jadi ya. Min 32 0. Udah, jumlahkan aja. Ini sama ini kan sama. 3/2 tambah 3/2 3 ya. 3 U kuadrat 3/2 tambah 3/2 3 V kuadrat ya. Tambah 5U kuadrat min 5V kuadrat min 32 0 ya. 3U kuadrat 5U kuadrat berarti kan 8U kuadrat ya. 3V kuadrat min 5V kuadrat minus 2V kuadrat jadi. Nah, sederhanakan ya, bagi 2 ya. Kalau dibagi 2 berarti kan U kuadrat min V kuadrat min 16 sama dengan 0 ya, Dek. Nah, ya udah ini berarti jadi bagaimana, Dek? 4U kuadrat min V kuadrat sama dengan 16. Nah, ini persamaan apa namanya, Dek? Kalau bentuknya seperti ini. Elip. Hmm, elips ya. Biden. Ini Elips. yakin ya. Bukan elip, apa namanya? Hiperbola. Ah, perbola ya. Baik, Hiperbola. perbola. Dikurangin soalnya ya Kak. Iya, betul sekali, Iya. Dek. Tapi kalau disederhanakan jadinya U kuadrat per 4 ya. Min V kuadrat per 16 sama dengan 1. Ya. Ini bentuknya adalah hiperbola ya. Nah, nanti besaran-besaran lain bisa kalian jawab ya. Yang ini dek, yang apa itu namanya? Lupa saya. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa tuh dek?
Ini ya, Asymptotnya. kayak asintotik. Nah, persamaan asintotik, masih ingat nggak? Saya itu pernah buatin rumus tuh, kalau nggak salah, perbola. Y sama dengan apa X gitu. Ini ya, persamaan hiperbola ya. Nah, nah, Itu ya. hiperbolanya hiperbola horizontal atau vertikal ya? Hmm, iya, lihat aja Hiperbolanya itu bentar yang mana. Gitu ya. gedean B-nya berarti vertikal ya? Iya, itu bisa digambarkan ya nanti ya. Gitu Bisa deh. kak? Berarti titik fokusnya di Y berarti. Iya, gitu ya. Iya, sebenarnya sebenarnya gambarnya harus benar dulu di situ. Hiperbolanya itu eh, bagaimana? Itu persoalannya. Nanti kalian harus gambarnya harus dua sumbu ya, Dek ya, Ali dan Laya ya. Sumbu X dan Y dan U dan V. Seperti ini tadi. Ini ya. Ini kan gambarnya ada dua sumbu, U dan V, Y dan X. Tapi gambar U dan V-nya harus miring itu. Nanti itu. Karena rotate, dia bilangnya rotate, rotate gitu ya. Berputar gitu deh. Nah, ini. Jadi, nah, ini ya, gambarkan deh. Kalau ini adalah sumbu X dan Y-nya, gitu ya. Ini, maka nanti ini sumbu U dan V-nya itu begini deh. Nah, sebentar. Gambarkan dulu deh ini ya. Lihat sini gambarnya. Nah, ini harus kita putar, ya. Harus kita putar gini deh. Ini, hmm, sebentar. Jangan pakai ini deh. Harusnya pakai gambar putus-putus aja ya. Biar biar nggak bingung deh. Nah, gini ya. Ini U dan garis tegak lurusnya ini ya. Oke, ini U ya. Dan ini V. Dan ini D adalah apa? Sudutnya ya. Nah, berapa tadi sudutnya? 5/4 ya. Nah, ini D. Nah, jadi Hmm. sekarang gambar hiperbolanya itu miring D. Hiperempat ya. Nah, hiperbolanya harus miring. Gitu ya. Nah, coba kita gambarkan hiperbola miring itu bagaimana. Nah, ini. Itu. Nah, fokus aja sama UV-nya ya. Gambarnya sudah kita punya itu aja. Gitu, nggak usah fokus yang lain. Itu D. Hmm. Persamaan hiperbola itu kan bentuknya itu. Jadi, kalau kita buat ya, eh, jadi secara umum U kuadrat per A kuadrat ya, min V kuadrat per B kuadrat, satu kan. Berarti A-nya 2 ya, dan B-nya 16 ya. Nah, oke. Nah ini. Nah, sekarang gambarnya itu bagaimana itu yang harus kita tahu. Beserta persamaan asintotiknya. Itu. Loh. Nah, itu deh. Nah, A sama B-nya itu bagaimana?
Nah, coba gambarkan dulu deh. Tapi gambarnya harus di sebuah yang miring itu. Ya, hiperbola ya, bukan parabola ya. Gambarkan dulu deh. Oke, jadi kalau hiperbola itu kamu buat dulu ya persamaan asimtotiknya ya. Nah, jangan lupakan asimtotik deh. Nah, asimtotiknya kan gini. Asimtotik itu rumusnya kan gini deh ya. Y sama dengan plus minus B per A dikalikan X kan. Ya apa enggak? Nah, Iya. berhubung di sini persamaannya bukan Y dan X, tapi U dan V, maka kamu ganti deh. V sama dengan plus minus B per A U. Nah, B-nya itu adalah 16 bagi 2, 8 U. Jadi bisa nanti ini V-nya itu adalah 8 U atau V-nya itu adalah minus 8 U. Itu ya. Maaf Kak, Kenapa? itu V-nya kan B per A ya. A-nya itu kan 2, B-nya itu 4. Oh ya ampun, B-nya 4 Tapi ya. tapi ini tapi ini tuh vertikal Kak. Berarti U sama dengan plus minus P gitu Kak. Gimana? Kan ini kan vertikal ya Kak. Karena B-nya lebih Hmm, besar ya Kak. Berarti iya. persamaannya harusnya itu Kak. U sama dengan A per B P Kak. Ya nggak sih Kak? Loh, sama aja. Ini kan kalau Eh, dibalik kan gini. oh U sama sama aja ya dengan, Kak? ya makanya. U sama dengan A per BV. Boleh juga seperti itu. Nggak masalah. Oh, oke Iya. oke. Oke. V sama dengan 8U. Gitu ya. Nah itu. Nah ini. Titik puncaknya. Titik puncaknya itu berapa, Dek? Ini ya. Ya, gini aja lah intinya lah. Nah, pokoknya gini, Dek. Nah, jadi garisnya tuh parabola itu gini. Parabolanya maksudnya ini ya. Ini dan gitu. Nah, terus asimtotiknya itu gini, Dek. Harus miring ya. Nah, ini. Pokoknya harus melalui ini ya. Harus melalui itu. Kalau nggak salah. Nah kan, salah kan? Nah, ini harusnya geser dikit nih. Nah, ini ya. Asimtotik. Nah, gini ya. Itu, Dek. Tuh, satu. Nah, yang kedua, ini ya. Nah, harus itu. Nggak boleh bersinggungan ya. Nah, ini ya. Ini, Dek. Itu ya. Nah, ya kan? Ini malah gak kena lagi ini. Sebentar ya. Ini malah grafiknya ini nggak kena lagi. Tuh, sebentar. Gak nyambung ya. Ini ya, Dek ya. Kurang anu grafiknya. Kurang geser lah ya. Nah, tapi ini harus kita geser, Dek. Hmm. Nah, ini ya. Memang susah menggambar agak presisi itu. Nah, ini. Udah bagus itu, Kak. Iya, nah ini. Nah, Nah, itu ya, gak boleh motong. Pokoknya ini harus tengah kena, kena semua ini. Nah, tengah ini harus kena ini. Kalau nggak kena, salah. Itu ya. Nah, itu deh.
sisanya harus diperpanjang lah. Ya. Asymptotik itu sesuatu yang bersentuhan. Nah ini, tapi kalau gitu gambarnya harus sedikit ini. Iya, nah itu. Sip, gitu ya. Harus miring. Coba kan? Bisa ya? Gitu deh. Nah, mau bahas yang mana lagi nih? Itu ya, caranya sama ya, semuanya. Untuk nomor 17 dan lainnya itu. Nah, silakan dipilih dulu. Salah, mau pilih yang mana? Ini aja kak yang bagian B ini. Yang B? Oke, wait ya. Nah, sintesis. Jadi ngubah dari kalimat ke tadi persamaan. Yang ini ya. Iya, Hmm. yang gampang dulu aja nih. Iya, mana ya? Tiga, coba tiga. Tiga ya. Oke. Sintesis irisan kerucut ya. Oke, nomor tiga ya. Tentukan persamaan parabola ya. Di sini parabola yang memiliki titik puncak vertex di V 3,-2. Jadi titik puncak ya di V 3,-2 ya. Dan titik fokus di F 3,1 ya. Nah, fokus di F 3,1 ya. Sketsakan pula grafiknya beserta unsur-unsur pentingnya. Fokus, vertex, dan garis direktris. Nah, ini sudah pernah kita bahas nih seharusnya. Sebentar, mana ya? Sudah pernah saya kasih itu. Wait, wait, wait. Apa masuk ke sini ya? Oh, ini loh. Nah, ini. Ya. Kan yang sama dengan ini kemarin. Nah, ini. Itu ya. Tapi ini puncaknya 0,0 sih. Ya, ini puncaknya beda nih. Puncaknya 3,-2. Fokus. Iya. Oke. Ya udah, nggak masalah. Kita coba ya. Oke. Wait, mana soalnya ini tadi? Ini ya. Terus apa lagi nih pertanyaannya? Tadi itu pertanyaannya ada grafiknya ya, fokus, vertex, dan garis direktif ya. Udah, coba dipahami dulu.
Hmm, iya. Iya, jadi parabola ini, kalau misalkan dia seperti ini, Dik. Nah, kalau parabola yang bentuknya seperti ini, ya, parabola di Bola puncak, vertikal. ya, nah, puncaknya adalah P, Q ya. Nah, ini. Itu eh, mempunyai persamaan seperti ini, Dik. X min P pangkat 2 ya. Sorry, min P, min H ya. Oh iya, betul. X min P pangkat 2 sama sama dengan 4P Y min Q ya. Nah, ini persamaannya, Dik. Persamaan bola. Jadi tinggal tinggal adaptasi aja rumus yang ada di sini. Yang ada di sini nih. Tinggal digonta-ganti aja. Nah, X-nya jadi apa? X kuadrat sama dengan plus minus 4P. Nah, itu ya. Oke. Nah, di sini P-nya kan ini ya. V, P, Q ya. Artinya dari sini P-nya 3, Q-nya adalah minus 2 ya. Nah, masukkan di nanti di sini X min P ya. P-nya 3, pangkat 2. Nah, sebentar, ini jangan jangan sama huruf sama-sama P ya. Nanti bingung kamu. Nah, jangan P sama Q deh. Nah, bingung nanti. Karena di sini ada huruf P lagi. P lagi itu ada Hmm. maksudnya masalahnya. Nah, ini X min H ya. Nah, sama Ini K Y aja. min H ya. Nah, nanti tertera salah paham nanti. Ini ya. Nah, di sini ada H, koma K ya. Nah, di sini. Nah, H-nya 3, K-nya adalah minus 2 ya. Tambah di sini X min H. H-nya 3 sama dengan 4P. Nah, P itu apa? Nah, di sini kita bahas. Ini puncaknya H, K. Nah, ini ya. Y min K. Minus K. Ini ya. Nah, itu dia. Oke. Nah, itu ya. Nah, gimana cara menentukan nilai P? Ini masalahnya. Jadi, ya. Nah, fokus itu ya. Katakanlah fokusnya itu di sini. Di A, B. Ini ya. Nah, untuk mencari nilai P itu gini deh. Ini ya. Nilai P. Itu ya. Nilai P. Itu P itu sama dengan ini ya. Ini rumusnya B minus K. Itu ya. Masukkan B-nya itu adalah 1. K-nya itu adalah minus 2 ya. Berarti P-nya itu adalah 3 deh. Ini ya. Ya udah, masukkan P-nya 3. Ini 4 kali 3 ya. Nah, ini. Itu persamanya. Jadi di sini X min 3 pangkat 2 sama dengan 12 Y plus Y plus 2 ya. Nah, seperti itu deh. Nah, itu ya. Nah, ini kenapa kok bentuknya seperti ini, Dek? Ini kan ini parabola yang terbuka ke atas ya. Nah, coba kalian lihat, Dek. Ini tahu dari mana? Ini parabola yang terbuka ke atas. Jadi tabutin persamaan ya. Nah, ini, Dek. Hmm. X min P min H ya, kuadrat sama dengan plus minus 4P Y min K. Nah, tentu saja kalian sudah tahu kan, kalau minus itu terbuka, apa namanya, terbuka ke bawah ya. Kalau plus itu adalah terbuka ke atas ya. Nah, persoalannya tahu dari mana nih kita kalau misalkan parabolanya ini terbuka ke atas. Nah, itu persoalannya.
Nah, tahu dari sini, ini puncaknya kan di 3. Fokusnya juga di 3. Sama-sama positif, sama-sama di atas gitu maksudnya. Jadi kalau di atas berarti terbukanya ke atas gitu. Membuka ke atas. Fokusnya di atas puncak tuh, Dek. Gitu ya. Nah, ini. Oke. Terus apa lagi nih persamaannya? Pertanyaannya. Fokusnya ada 3,1, vertexnya ada, dan garis direktrix ya. Nah, garis direktrix. Ini, Dek. Garis direktrix. Kalau kemarin garis direktrix itu yang ini, yang garis lurus itu loh. Nah, mana itu ya? Nah, ini. Y sama dengan minus P. Tapi di sini tuh kan kenapa minus P doang? Karena pusatnya di 0,0 gitu ya. Nah itu. Nah sekarang masalahnya tuh nggak di situ deh. Maka garis direktrisnya ini rumusnya gini. Y sama dengan K min P. Nah gitu ya. K-nya itu berapa? Tadi K-nya adalah min 2, T-nya adalah 3. Berarti min 2 kurangi 3 minus 5 ya. Nah itu deh. Oke. Itu ya. Nah sekarang tinggal gambarnya nih. Ya. Nah ini. Nih, coba gambarkan deh. Ini ya. Ini X, ini Y ya. Nah, seperti itu kan. Terbukanya ke atas dan puncaknya di 3,2 ya. 0, 1, 2, 3, min 2 maksudnya. 1, min 1, min 2. Jadi ketahuan sekali. Puncaknya di sini. Itu ya. Puncaknya di situ deh. 3, min 2 ya. Nah, iya. Oke. Nah, sekarang persoalannya di sini. Ini kan ada 4 ya. Ada 5 ya. Nah, gambarkan juga deh. Nah, di sini kan persamanya apa itu? X min 3 pangkat 2, 12, Y plus 2 kan? Nah, kita ambil ya. Kalau misalkan di sini apa namanya? eh, X-nya 0, nah itu Y-nya berapa? Itu yang harus kita cari. Tapi kan di sini 0 min 3 ya. Pangkat 2, 12, Y plus 2 kan? 0 min 3, min 3 pangkat 2, 9 ya. 9 per 12 gini ya. Ini Y plus 2 ya. 9 bagi 3, 3, 12 bagi 3, 4 ya. Berarti di sini Y-nya 3 per 4, min 2 ya. Oke. Nah, 3 per 4, min 2. 2 itu kan sama dengan 6 per 4 ya. 8 per 4 ya. Berarti kan minus 5 per 4 ya. Oke. Jadi, kalau misalkan X-nya 0, di sini, Y-nya itu adalah minus 5 per 4. Nah, di sini ya. Jadi, dia lewat sini. Nah, gitu ya dia. Nah, terus sekarang kalau misalkan Y-nya 0, nah itu X-nya itu berapa? Ya, berarti kan X min 3 pangkat 2, 12 kali 0 tambah 2 ya. Nah, X min 3 pangkat 2, 12 kali 2, 24 ya. Nah, ini kan diakarkan aja. Berarti ada dua kemungkinan ya. X min 3 sama dengan akar 24 ya. Ini angkanya jelek banget ini. Yang satunya X min 3 sama dengan minus akar 24 ya. Berarti X-nya di sini akar 24 plus 3, satunya
X2-nya minus akar 24 minus 3 ya. Akar 24 kira-kira berapa nih? 4, 4 komaan ya? Tambah 3 Kak. Tambah 3 Kak. X2-nya. Tambah 3 ya? Oke. Iya Kak. Akar 24, akar 4 itu 4 komaan, 7 komaan berarti. Ini kan min 7 komaan, min 4 komaan ya. Nah, nggak penting angkanya berapa. Berarti X1-nya 7,0 ya. Wah, ini jauh sekali. Enam, ini 7 ya. X1-nya 7,0, berarti di sini. Hmm. Terus yang satunya X2-nya min 4,0. Jauh banget ini. Oke, ke sini. 2, 3, 4 ya. Ya, jadi kita harus gambarkan suatu parabola yang nyentuh ini, kemudian nyentuh ini. Nah, ini ya. Pokoknya nyentuh ini, ya. Ya, anggap aja ini, pokoknya ini lewat min 1 lah ya. Ini harusnya, waduh, jelek sekali angkanya. Ya, pokoknya digambarkan parabola yang nyentuh ini ya. Set. Itu ya, gambarnya kurang susah memang gambarnya ini. Nanti gambarkan versi lurus ya. Pokoknya harus motong ini, dan motong ini ya. Itu gambarnya. Gitu deh. Kalau mau lebih sederhana, bisa dibuat lebih sederhana, bisa. Gitu. Nah, cuma itu gambar versi sederhana ya. Biar kita nggak penting ya, rasionya berapa itu. Nah, ini. Sebentar. Aku buatkan yang lebih sederhana deh. Ini sedikit aja. Pokoknya gambarnya seperti itulah. Yang terbuat ke atas ya. X. Jadi gambarnya kurang lebih seperti inilah. Komaan lah ya. Ini 7 komaan. Terus ini tadi berapa itu? Min 5/4 ya. Nah, jadi puncaknya di sini. Nah, inilah versi sederhananya. Tadi ini 3,-2 ya. Nah, gitu aja. Terus gambarkan grafik Y sama dengan min 5-nya. Garis direktriksnya. Itu di mana, Dek? Nah, kurang lebih di sini lah. Nah, ini ya. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Itu, Dek. Ali dan Raya. Fokusnya juga sama ya. Nanti gambarkan juga ya fokusnya. Itu. Oke, seperti itu, Dek. Jadi poinnya itu adalah bentuk aja persamaan umumnya itu bagaimana. Iya, persamaan umumnya tahu, nanti tinggal masukkan aja angka-angkanya. Pokok tahu ya, persamaan parabola itu bagaimana. Ya, persamaan hiperbola itu bagaimana. Seperti itu, deh. Itu ya, silakan pahami deh. Nah, cari aja soal ya, terserah kalian mau pakai soal yang mana. Itu. Oke, cari dulu soalnya, deh. Nah, Angkanya jelek-jelek ya kayak itu. iya, tapi ini Jadi, poinnya bukan di angka sih menurut saya. Poinnya di persamaan sih. Jadi masalahnya angka angka berapapun nggak penting menurut saya. Oh, jadi hmm, nyari direktrik juga Y kurang Y K kurang P ya Kak? Kayak Iya, gitu. betul sekali.
Ini yang nomor 13, Kak. 13 yang B ya. Iya. 13 yang B. Oh, ini sudah perintah baru ya kayaknya ya. Oh iya, beda. Oke. Loh, ini oh ini bukan ya. Ini yang kemarin ya. Iya. Ini yang LP6 nih. Nomor 13. Oke, paham dulu deh. Iya, ini sama kayak tadi persamaannya di rotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam ya. Menggunakan persamaannya XU tadi ya. XU cos theta dan plus V sin theta itu tadi. Gitu ya. Nah, ini. Oke. Pahami dulu deh. Itu disuruh mencari persamaan elips baru ya. Nah, setelah dirotasi 90 derajat. Itu deh. Nah, berlawanan jarum jam. Iya. Tuh. Jadi elipsnya itu tadi bentuknya gini ya. Nomor 13. Oke. Itu tadi kalau nggak salah ini ya. 4x kuadrat tambah tambahkan sebentar deh. Saya tambahkan 9y kuadrat tambahkan 18y min 16x min 11 sama dengan 0 ya. Nah ini. Oke. Oke, ya sudah. Ini ya setidaknya kita lakukan prosedur yang sama kayak tadi ya. Melengkapi kuadrat sempurna ya. Nah, 4x kuadrat sama min 16x ya. Berarti kan ini 4 Oh, ini x mirip yang kuadrat tadi ya. min 4x ya. Cuma dikasih dikasih rotasi sekarang. Tapi persamaannya beda ini. Eh, sama apa beda, apa beda persamaannya? Beda minus doang sih di Eh, 16-nya. paling itu cuma Iya, disuruh soalnya tuh suruh berlawanan jarum jam ya. iya. Gampang sih ini. Hmm. Pokoknya buat dulu Hmm. persamaannya ya. Ini 9 sama 18 ya. 9 y kuadrat plus 2 aja ya. Min 11 sama dengan 0 ya. Nah ini dek, caranya sama kayak tadi ya. X kuadrat Iya, min sama itu. 4x 4 ya. Ya, Tambahkan 9 y kuadrat plus 2y plus 1 ya. Min 11 yang kanan ini plus 16 ya. Plus 9 ya. Tapi ini 4 x min 2 pangkat 2 9 y plus 1 pangkat 2 25 tambah 11 36 ya. Jadi persamaannya adalah ini ya. X min 2 pangkat 2 dibagi 36 9 ya.
tambahkan 9, Y plus 1 per 4 ya. Itu 9-nya hilang, Kak. Nah, tadi. Apa yang hilang? Satu, Kak. Satu, Kak. Harusnya satu, bukan nol, Kak. Oh iya, maaf, maaf. 1 ya. 1 ya. 36 bagi 36 kan 1. Nah, ya udah, ya ini sama kayak materi transformasi waktu apa namanya? Waktu SMA ya. Jadi kalau kita punya persamaan kan gini, aksen, di aksen, ini kan cos theta, min sin theta, cos theta ya, xy. Ini kan persamaan transformasi untuk apa namanya? Untuk eh, sumbu gitu ya. Nah, tetanya karena itu eh, apa namanya? Perlawanan, ya udah minus 90 berarti kan kalau perlawanan jarum jam ya. Nah, ini berarti kan ini cos theta, cos 90 min sorry minus cos 90 minus sin minus 90 sin minus 90 ya. Itu apalagi deh? Nah, Ini cos min 90. cos 90 ya. Oke, Min. ini kalikan x y ya. Oke, aksen y aksen ya. Nah, ini sebentar. Hmm, iya, lanjutkan deh. Sin minus 90 kan min 1. Oke. Ya, tapi ini sebenarnya gampang sih sebenarnya ini. Nggak usah pakai rumus tuh bisa harusnya. Rotasi ya. Rotasi berarti kan gini ya. Hmm, sebentar aku sedang mikir ini bisa nggak ya dilogikakan gitu ya? Hmm. Harusnya bisa. Bentar ya, Kak. Itu kok min 90? Iya. Karena kan minus 20 derajat berlawanan jarum jam kan? Oh, iya juga. Heeh. Jadi kan sebenarnya gini, persamaan ini kan kalau dibentuk kan gini. Nah, ini kan jadi kalau kita punya ini kan jadi gosok rumus bisa sih sebenarnya. Ini X, ini Y. Nah, ini diputar ke sana 90 derajat. Jadinya bagaimana? Ini ya, coba ini kita buat ini diputar 90 derajat. Berarti kan gini jadinya. Ini ya. Jadi sekarang terbalik ya. Subu Y-nya itu jadi yang tidur, subu X-nya jadi yang tegak. Nanti Oh, logikanya bagaimana? Elipsnya yang semula horizontal jadi vertikal gitu kan? Atau vertikal jadi horizontal gitu ya. iya. Dan ini kalau dibalik ya udah X min 2 kuadrat, tukar sekarang posisinya. 9 jadi 4, ini Y plus 1 kuadrat, ya bertukar posisinya. Jadi 9 gitu. Logika aja, nggak usah pakai itu ya. Nggak usah pakai rumus-rumusan. Ribet ntar. Gitu deh. Nah, nanti sisanya kamu coba sendiri ya. Nah, subu mayornya Iya, berapa, subu minornya berapa, fokus ini. iya. Yang penting itu persamaannya dulu. Kalau Iya, persamaannya tapi yang benar, tadi itu bawahnya juga benar. yang tadi benar ya? Iya, sudah benar kok. Tukar persamaan. Itu ya, dibalik. Logikanya, andai kan elipsnya horizontal, berarti jadi vertikal. Itu maksudnya.
Nah, ini kira-kira ini 9 sama 4 ini horizontal apa vertikal kira-kira? Vertikal. Itu ya. Ya, gitu ya. Vertikal, tapi kalau ini misalkan di vertikal ya, ini vertikal ya, kalau nggak salah ya, silakan cek ya Ali ya, dan Raya. Tapi nanti elipsnya berubah jadi elips horizontal, itu aja. Karena kan diputar. Nah, kayak ini elips vertikal, ya, vertikal, ini diputar 90 derajat ke sini kan. Jadi ini sekarang elipsnya. Nah, gitu ya. Intuisi, Hmm. intuisi aja, tidak usah selalu pakai rumus. Gitu Iya, deh. iya. Nah, ini kebetulan 90 derajat semua itu. Enak ya, 90 derajat semua. Karena paling make sense, 90 derajat. Masuk akal, gitu ya. Kalau misalnya diputar searah jarum jam gimana, Kak? Salah jarum jam, ya sama juga. Ya, jadi kan vertikal, nah, diputar ke sana. Sama-sama tidur, elipsnya. Sama aja kan? Sama-sama tidur, berarti bersamanya Hmm. sama. Ini, iya. Itu ya, seperti itu deh. Silakan mau cari yang mana lagi. Jadi sisanya gampang ini, tinggal kalian apa, coba-coba itu ya. Gimana? Aman? Aman ya, Mas? Aman ya? Gampang kok. Ingat-ingat pelajaran itu ya, di SMA itu translasi, rotasi gitu ya. Nah, kalau translasi gampang aja. Translasi ini misalkan ditranslasi sejauh E, gitu ya. Nah, ini misalkan ini tak buat gini ya. Nah, ini andai kan soalnya tak ganti misalkan deh. Translasi, misalkan soalnya ditranslasikan, translasi itu apa? Digeser ya. Sejauh 2,3 misalnya. Nah, translasi itu gini rumusnya, singkat saya. Aksen, di aksen ya. Ini nanti ini, nggak usah pakai aksen lah. Pusing nanti. X aksen, nanti ini, X plus A, di aksen, Y plus B ya. Ya udah, kalau gitu nanti ini X aksen sama dengan X plus 2, Y aksen sama dengan Y plus 3. Ini masukkan ke persamaan elipsnya. Substitusikan ke persamaan elipsnya, deh. Itu ya. Jadi itu misalnya X min 2 ya. Itu jadi bagaimana? Nah, berarti nanti ini X-nya sama dengan X aksen min 2 ya. Y-nya sama dengan Y aksen min 3 ya, deh ya. Jadi ganti ke sini. Tapi itu X min 2, X-nya itu jadinya X min, X aksen min 2 dikurangi 2 ya. Per 4 ya. Tambahkan itu yang Y plus 1 berarti kan Y aksen min 3 plus 1 kan. Ini kan dek, itu sama dengan ini misalnya mau digeser lagi nih. Per 9 ya. Sama dengan 1 ya. Berarti kan ini X aksen min 4 ya. Ini per 4 ya. Ini, oh sorry, kuadratnya lupa guys. Ini Y aksen min 2 ya. Kuadrat per 9. Ya udah, dengan persamaan baru ini nanti di alis sama di layar bisa menentukan sumu mayor yang baru berapa, sumu minor yang baru berapa, gitu ya. Apalagi deh, fokusnya berapa, gitu. Itu sih. Ini menjawab soal yang lain. Nah, menjawab soal translasi, rotasi sudah jelas, translasi itu sudah menjawab semua soal seperti itu deh. Itu ya. Udah sebenarnya.
Cuma boring aja belajar ini tuh, karena pola-polanya gitu-gitu aja. Ya emang enggak. Tapi Iya, iya. boring-boringnya tetap harus dipelajari. Heeh. Gitu ya. Kapan ujiannya, Ali dan Raya? Kalkulus minggu depan. Minggu depan masih Kamis ya, lama ya? Kamis ya. Hmm. Hari Kamis atau Rabu Ali? Kamis. Kamis ya. Oke. Iya, gitu ya. Masih lama ya, seperti itu. Apa gitu aja? Udah. Cukup atau gimana? Cukup ya? Aman Kak. Aman ya? Oke, kalau aman ya udah ya. Nanti dikirimkan Kak coretannya. Iya, pasti kirim juga. Oke. Oke ya? Ya Kak. Makasih, Dit. Sampai jumpa lagi. Oke, Makasih semangat. Kak. Kembali.